Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a dinahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Puji syukur kita untuk seluruh nikmat yang Allah berikan sehingga pada kesempatan ini kita kembali bisa berkumpul untuk melanjutkan kajian kita. Mudah-mudahan Allah bimbing kita selalu di dalam kebaikan. Doa keberkahan, doa kasih sayang senantiasa kita sampaikan untuk Rasulullah pribadi yang selalu menjadi suri tauladan untuk kita. Sallallahu Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Ibu bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas pelajaran 28. Kita juga sudah bahas hubungan antara pelajaran 28 secara khusus serta hubungan antara pelajaran yang ada di bahasa Arab Qur'ani 4 dengan materi-materi yang sebelumnya, ya. Posisinya sehingga akan tergambar di dalam pikiran kita bagaimana konsep atau bagaimana rancangan materi pembelajaran kita telah disusun dengan prinsip berjenjang dan berakumulasi. Ya, jadi kira-kira secara pedagogik gitu ya, secara kependidikan, materi yang kita pelajari ini disusun dengan prinsip berjenjang dan berakumulasi. Berjenjang apa maksudnya? Ya, setahap demi setahap. Mulai dari huruf, yaitu 3 huruf pokok, berkembang menjadi kata. Kata itu berkembang ke bawah, ya, nanti berkembang ke bawah. Yang kita pelajari itu terkait dengan domirnya, berkembang ke samping. Kita pelajari berkaitan dengan bentuk-bentuk kata, ya, 1, 2, dan sebagainya. Kata kemudian bergabung dengan kata yang lain. Ini kalau dalam bahasa Indonesia, kira-kira itu ada istilahnya prase, ya, ada prase. Prase sendiri itu serapan dari bahasa Inggris, phrase, ya. Ya, ada gabungan dari beberapa kata namun belum membentuk kalimat disebut dengan prase. Kemudian, ya, gabungan kata membentuk kalimat yang kita pelajari dulu dari pengertian awal ciri khusus bahasa Arab yang keenam. Ada 2 pola kalimat dasar. Bisa subjek, bisa predikat, bisa juga predikat kemudian subjek. Ya, seperti itu ibu-ibu, bapak sekalian. Kita sudah membahas kandungan umum dari pelajaran ke-28, ibu bapak sekalian, dengan tema Al-Adab As-Samiyah fil Quran. Al-Adab As-Samiyah fil Quran. Agenda kita berikutnya adalah, ya, agenda kita berikutnya adalah pada pendalaman, ya, pada pendalaman terkait dengan materi ke-28. Ya, Al-Adab As-Samiyah fil Quran. Pada materi ke-8, ini Al-Adab As-Samiyah fil Quran, apa? Kalau dalam bahasa kita semakna dengan apa, ibu bapak sekalian? Judul pelajaran ini Sopan santun, Budi pekerti, budi pekerti. budi pekerti ya, luhur. yang seperti apa budi pekertinya? Yang budi pekerti yang luhur Iya, budi pekerti yang luhur di dalam Al-Quran. di dalam Al-Quran. Itu ya kita bahas. Ada 3, ya, ada tiga sampel yang diangkat pada materi ini.
Ada 3 sampel yang diangkat sebagai contoh budi pekerti yang akan kita kaji pada pelajaran ini ya, ibu-ibu apa sekalian. Kita sudah membahas bagian awal ya dengan beberapa pendalaman, yaitu yang pertama adalah apa di antara bagian dari budi pekerti. Apa yang pertama ini? Al-isti'dzanu qabla dukhulil baiti. Apa maknanya? Minta izin sebelum masuk ke rumah. Iya, baik. Bu Nurmaini boleh diulangi apa maknanya? Bu Nurmaini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Bu Nurmaini bisa menyimak saya, Ibu? Bisa, Pak. Iya, baik. Apa maknanya? Al-istizan qabla dukhulil bait. Tata cara kita memasuki ke rumah orang lain. Tata cara kita memasuki ke rumah orang lain. Ungkapan yang bermakna tata cara di nomor 1 ini yang mana, Ibu? Yang bermakna tata cara yang mana, Ibu? Dari nomor 1. Tak dahulu. Yang mana, Ibu? Yang bermakna tata cara? Tastanisu wa tuslimu. Tastanisu wa tuslimu ala ahliha. Iya, Kata oke. ke dalam rumah orang, jadi minta izin dulu ke diberitahu ucap meninggal bahwa kita. Iya, baik ya. Itu. Kata yang bermakna minta izin yang mana, Ibu? Iya, ada itu ya. Adakah gangguan sinyal kah? Bu Fitri bisa? Bu Fitri, dengar saya? Isti'dzanu. Oke ya. Bisa, Pak. Oke, baik ya. Baik ya, Ibu Bapak sekalian, kemarin tadi Bu Nurmaini memberikan kita arahan bahwa yang pertama ini bicara tentang tata cara masuk rumah orang lain. Secara lebih spesifik, gitu ya. Secara lebih spesifik, ini bicara tentang minta izin sebelum masuk rumah. Nah, gitu ini kemarin yang menjadi ya, yang menjadi penutup diskusi kita adalah gitu ya. Ini di nomor 1 dinyatakan minta izin ya, minta izin katanya adalah al-istizan qabla dukhulil bait, minta izin. Kemudian ayat yang dijadikan sebagai sandaran, sebagai landasan untuk menyatakan bahwa minta izin adalah bagian dari tata cara kita, masuk ke rumah orang adalah surah An-Nur ayat ke-27. Gitu ya. Tuh, apa bunyinya? Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Iya. Boleh cek sound dulu, cek suara Bu Nurmainis. Bu Ninis bisa menyimak, Bu Ninis? Maaf, memang saya tutup barusan soalnya ada suami. Iya, baik. Bisa sekarang, Bu? Insya Allah. Oke, baik. Kemarin kan diskusi kita landasan untuk menyatakan bahwa di antara etika, tata krama, adat istiadat yang baik
adalah yang dijelaskan di dalam Al-Quran adalah minta izin sebelum masuk rumah. Itu. Ayat yang tadi kita baca sudah terpahami ya, Bu Ninis ya? Eh, sedikit. Iya, baik sedikit ya. Apakah itu bermakna ada yang belum dipahami dari ayat tersebut? Tasna nisu. Bagaimana, Bu Bukan. Ninis? Tadkhulu ya, Pak? Tadkhulu? Heeh. Iya, itu artinya itu belum dipahami maksudnya? Iya. Ya, oke. Terus ada lagi yang lain? Bentar, Pak. Tas tak nisu ya, Pak? Ya, oke, baik. Tastanisu, oke. Terus ada lagi yang lain? Hmm, salim. Waktu salamu, Pak. Ya, baik. Tusalamu itu bagaimana bisa kebaca tusalamu ya? Apa kurang teliti atau di buku cetakan ibu lamnya Tusalimu, fathah? Pak. Tusalimu. Oke, baik. Oke, baik. Nah, oke. Ada lagi yang lain? Sementara itu, Pak. Ya, oke, baik. Nih, ad hoc dulu ya. Nah, baik ya. Ibu-ibu, apa sekalian izinkan saya untuk mengajak Bu Ninis jalan-jalan dulu ya. Jalan-jalan dulu ya. Oke. Jangan An-Nasr, jauh-jauh lagi ini mah lagi jauh sakit ini. perut. Jauh nih. Tapi nanti kalau capek, minta istirahat aja ya, kasih kode ya. Kalau capek, Ya. kalau butuh istirahat, kasih kode aja ya. Jauh ini. Kita akan melanglang buana ke BAKI 1. Pelajaran Asyik. berapa? Pelajaran 9. Nah, coba pelajaran 9. Apa, Bu? Sebentar, Pak. Saya, Pak. Hmm. Ya, Ibu Bapak sekalian, ini adalah kesempatan untuk kita saling mengingatkan ya. Dan salah satu cara kita mengingatkan adalah mengenang masa lalu yang pernah kita ya yang pernah kita lalui bersama ya. Sudah sampai, Bu, buku 1 pelajaran 9. Ya. Hmm. Ya. Boleh, boleh dibaca, Ibu. Ini dapat pahala banyak gini. Tuh, silakan, Ibu. Pak. Suratnya atau ininya, Pak? An-Nasr. Iya, silakan, Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Iya, bagus. Ayat yang kedua boleh dicermati, Ibu. Nah, Ya kira-kira. dahulu ya, Pak ya. Nah, iya, bagus. Apa yang dipahami dulu? Masuk Iya, dalam. baik. Nah, yadkhuluna dengan tadkhulu, apa bedanya? Iya dengan tak. Kalau begitu, dari segi makna, apa perbedaan makna arti yadkhuluna dengan tadkhulu? Oh, mungkin tak dahulu memasukkan ya, Pak ya. Iya, bagus. Oke, memasukkan apa yang dimasukkan, siapa yang memasukkan kira-kira? Orang-orang beriman, Mm-mm. Orang-orang buyu, beriman memasukkan apa? tidak memasukkan buyuta, oh memasukkan rumah
Memasukkan rumah, Buyut, dimasukkan kemana? Masukkan. buyutan, buyutan, Iya. Buyut apa buyut? buyut, buyut. Rumah-rumah ya, Pak? Iya, baik. Bisa dipahami memasukkan rumah-rumah, bisa dipahami makna Tidak. memasuk. Yang lebih, Mungkin, ya, bagaimana? Yang bisa dipahami, hai orang-orang yang beriman, masukilah. Janganlah kalian masuk kali ya. iya, oke, Jangan. bagus, ya. Itu ya, cocok ya. Itu artinya dari segi nalar, itu kita langsung dapat itu. Memasukkan rumah. Kalau rumah-rumahan bisa tuh dimasukkan. Tuh, contohnya apa? Dek, ayo dek, katanya itu. Kita mau liburan ke rumah kakek, katanya tuh. Aduh, lagi asik main rumah-rumahan. Udah masukkan aja rumah-rumahannya ke mobil, nanti main lagi di rumah kakek. Cocok gitu ya. Nah, kalau ini gitu. Di samping ya, coba kita ingat ya Ibu Bapak sekalian. Kalau kata bahasa Arab yang memiliki makna awalan me, akhiran kan, ya seperti mekan tadi, seperti memasukkan tadi, ibu-ibu, bapak, bisa disebutkan apa ciri-cirinya? Ya. Kata Oh. dalam bahasa Arab yang memiliki makna mekan. Ya. Kalau waw alif kan jamak ya, Pak ya? Ya. Ibu-ibu, bapak yang lain Ada boleh? hamzah di awal ya, Pak. Terus Mm-mm. ada tasdid juga bisa. Mm-mm. Nazala menurunkan, anzala menurunkan Iya. misalkan. Mm. Terus, apalagi? Akala, Bagaimana, Bapak? Anjala, Pak, menurunkan. Iya, betul. Apa? Itunya ciri kata dalam bahasa Arab, lebih spesifik lagi, ciri fiil dalam bahasa Arab yang memiliki makna mekan. Diawali dengan alif, Oke, terus gimana? diawali Yang dengan waw. lain? Lupa, Pak. Iya, baik ya. Nah, kalau Hamzah. kita sudah sampai ini, kalau kita sudah sampai di BAQ 4, maka kira-kira pernyataan kita bisa bergeser. Mengatakan apa? Cirinya adalah mengikuti pola af'ala yuf'ilu atau mengikuti pola fa'ala Fa'ala yufa'ilu. yufa'ilu. Nah, itu dia. Gitu ya. Bisa diulangi, Bu Nurmainis? Ciri fiil yang memasuki me dan kan mengikuti pola fa'ala dan fa'ilun. Ini karena Af'ala. kurang konsentrasi, jadi ibu ibu membuat pola sendiri ya, gitu ya. Oke, Fa'ala dan af'ilun. oke, baik ya. Yuk kita ke bahasa Arab Af'ala Qurani 3 fa'ala. yuk. Ke bahasa Arab Qurani 3 ya. Af'ala fa'ala. Kita ke bahasa Arab Qurani 3 ya. Oh, Bapak, ini pagi-pagi udah melanglang buana, pusing I. bukain. Oke, boleh. Istirahat Bu ya, istirahat Ibu. Ya, istirahat Ibu. Tadi Nah, hari mm, yang dapat sarapan. iya, Puasa iya. deh, Pak, puasa. Mm. Nah, ibu-ibu yang mau ya, ada pelajaran 20 kita dulu pernah ya. Pelajaran 20 itu, Halaman pelajaran 19. 20 ya, pelajaran 20 itu ya judul pelajarannya adalah Al-Mazid Biharf. Biharf. Ya, pola pertama Masih biharf. ya dan pola kedua ya, pola pertama dan pola kedua dalam pelajaran tersebut bisa memiliki makna mekan. Mekan. Iya, Pola pertama dan yang kedua, Pak. ya betul. Iya. Apa pola Fa'ala pertamanya?
Eh, Fa'ala, Apa hmm, pola taf'il, itu pola yang kedua. Pola yang pertama apa? Af'ala, Iya, yuf'ilu, if'al, af'ala If'al. yuf'ilu. yuf'ilu, Nah, if'al, contohnya yang cocok di situ adalah itu ya. Ada akhroja yukhriju. yukhriju, Tuh, ikhraj, mengeluarkan ya, mengeluarkan. Ada juga contoh di situ akhfa yukhfi, menyembunyikan. Ya, ada juga contoh di situ anfaqo yunfiku, yunfiku, infak, menginfakkan. Ada juga contoh di situ ahya yuhyi, yuhyi, ya menghidupkan. ihya, Mm-mm. Yang pola kedua fa'ala yufa'ilu, yufa'ilu, itu juga taf'il, bisa ilah, memiliki makna mekan. Ada kata allama yu'allimu, yu'allimu. Nah, di situ ada allama ta'lim, yu'allimu, mengajarkan, gitu ya. Ada juga di situ kabbaro yukabbiru, yukabbiru, takbir, bi, mengagungkan, misalnya di situ mengagungkan, ya. Ada juga di situ kata zakka yuzakki, yuzaki, tazkiyah, tazkiyah, membersihkan. Hmm. Nah, kalau tadkhulu ini tidak mengikuti pola af'ala, tidak mengikuti pola af'ala yuf'ilu, tidak mengikuti pola fa'ala yufa'ilu, nah, berarti tidak pas dipahami, memiliki makna mekan, ya. makan, Iya, tuh. Nah, dengan demikian ini sekaligus ya, sekaligus menjadi bantuan untuk pertanyaan tusallimu. Tusallimu. Nah, coba Bu Ninis boleh ya, kalau bisa dilanjut kira-kira 3 pokoknya apa di situ tusallimu. tusallimu, eh, minta izin, apa sih Pak? Kita ulang lagi ya. Tusallimu 3 pokoknya apa kira-kira? Salama. Ya, sin, Eh, lam, mim gitu ya. Nah, ya, sin, lam, mim. Tuh. Ada kata salam ya. ya. Ya, berarti coba dihubungkan. Ini tadi kata Bu Nurma ini etika memasuki rumah. Ini minta izin. Nah, kira-kira dengan kata kunci tadi, etika masuk rumah, minta izin, lalu ada tusallimu. Nah, kira-kira apa maknanya dengan memperhatikan konteks, memperhatikan tema yang sedang dibahas. Tusallimu. Apa jadinya, Bu? Bisa ditebak-tebak, Manggis? Apa menunggu izin dari ini, dari yang punya rumah? Ya, fokus pada kata kunci ya. Fokus pada kata kunci. Ada sin, lam, mim. Salam. Ya, jadi Salam. kira-kira apa? Di antara etika masuk ke rumah orang adalah sin, lam, mim. Salam. Ya, Apa? mengucapkan salam. Nah, begitu. Gimana Bu rasanya? Udah nggak sakit perut lagi? Pagi-pagi, Pak. Hmm.
sampai mengucapkan kata. Iya. Mm-mm. Nah, baik. Ibu-ibu Bapak sekalian, pada pelajaran kita yang sebelumnya ini pelajaran kita yang sebelumnya ini karena yang terlihat ada Bu Fitri, Bu Nurmainis, dan Pak Ketua ya, Pak Nasrullah Agam. Yang lain kelihatannya belum kelihatan, masih belum dinyalakan lampunya. Nih masih hemat energi ya. Kemarin kan ini minta izin ya. Dasarnya adalah An-Nur 27. Kemarin ini karena sudah sepertinya ya sudah mengerti kemarin, jadi saya luput untuk memberi kesempatan kepada yang lain untuk mendalami. Oke, boleh coba kita amati ya. Ini An-Nur kaitannya dengan minta izin pada ungkapan yang mana gitu, sehingga cocok dipahami bahwa di antara tata krama kita masuk rumah adalah minta izin. Kan tidak ada kata minta izin istazana di dalam ayat tersebut. Apa penjelasannya, ibu-ibu? Ada yang sama maknanya itu Pak, yang tas ta'nisu. Ada yang sama maknanya, yaitu apa? Tas ta'nisu. Iya. Salam gitu, Pak. Ya. Kenapa, Bu? Salam. Janganlah kalian memasuki rumah seseorang sebelum mengucapkan salam kali ya, Pak? Iya, tadi sudah ya. Yang mengucapkan salam itu tusallimu tadi sudah. Ya. Ya. Nah, sekarang yang kita diskusikan adalah minta izinnya yang mana gitu. Gitu Nggak ya. ada Ustaz, Pak Guru. Ya, kata Pak Tio nggak ada katanya. Kalau yang lain, kalau tidak ada minta izin gitu, lalu bagaimana ayat ini bisa dijadikan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa etika sebelum masuk rumah adalah minta izin gitu. Kalau kata Bu Fitri tadi, ada yang sama. Mengucapkan salam bukannya termasuk minta izin? Bisa jadi ya, bisa jadi. Bisa jadi begitu, etikanya adalah bagian dari minta izin. Adakah yang Iya. lebih tegas? Nah, kalau begitu, adakah yang lebih tegas untuk menyatakan bahwa sebelum masuk rumah, etikanya adalah minta izin? Ada apa tidak? Ada Yang mana itu? tas ta'nisu. Tas ta'nisu. Kalau Ya, artinya gimana mungkin Pak bukan Tio? minta izin. Mungkin artinya bukan yang pas, bukan minta izin Pak Guru, mencari keagraban. Ya, kata Pak Tio, yang pas artinya mencari keakraban. Bagaimana maksudnya mencari keakraban ketika mau masuk rumah gitu? Gimana? Memastikan dengan melihat dan bertanya. Ya, kan Ya. minta izin. Kan minta Ya. izin juga. Isu itu ya artinya ya kan minta izin, Pak. Nah, Tapi ya, jadinya begitu carinya ya. Tuh ya. Kata Pak Tio, tidak ada yang bermakna minta izin. izin. Kata yang lain, bukankah dengan memastikan meminta keakraban itu apa iya begitu maksudnya dalam konteks mau masuk ke rumah orang, etikanya adalah meminta keakraban. Gitu ya, meminta kerabat. Nah, itulah yang kemarin kita jadikan sebagai sebagai bahan diskusi lanjutan. Dalam terjemahan kita, ibu-ibu Bapak sekalian, kata tas ta'nisu itu bermakna minta izin. Ya, bermakna apa? Minta izin. Minta Minta izin. izin. Minta izin di sini ya, minta izin di sini
ya, bukan bahasa Arab, tapi bahasa Indonesia. Gitu ya. Beda dengan al-istizan di sini gitu ya. Al-istizan di sini adalah bahasa Arab, artinya minta izin. Ya, minta izin. Ya, minta izin. Tastanisu juga artinya minta izin. Minta izin. Mengapa tidak ada arti lain? Kok katanya beda gitu ya? Kok katanya beda, tetapi artinya sama. Yang satu istizan, yang satu tastanisu. Kok katanya beda, tapi artinya sama. Disinilah letak ya, disinilah letak kelemahan bahasa Indonesia gitu. Ya, letak kelemahan bahasa Indonesia untuk mampu menangkap arti makna yang ada di dalam bahasa Arab. Apa yang tidak bisa diungkapkan di sini ya? Apa yang tidak bisa diungkapkan di sini? Itu. Nah, kira-kira Ibu Bapak sekalian begini contohnya ya, contohnya. Ibu Bapak sekalian ya, para pengusaha yang membuka tambang secara legal nih, membuka tambang secara legal, itu minta izin apa tidak? Izin lah. Minta izin. Oke, bagus. Ibu Bapak sekalian, kalau mau keluar dari ruangan belajar, minta izin tidak kepada guru? Minta izin. Nah, kira-kira begini pertanyaan berikutnya. Tuh. Ya. Kira-kira izin dalam konteks pembukaan tambang dengan izin dalam konteks keluar kelas karena ada keperluan, atau minta izin untuk menggunakan area lapangan di RT RW untuk acara syukuran, itu walaupun ketiga-tiganya disebut dengan izin, nah walaupun disebut dengan izin, kira-kira sama persis ataukah beda makna izinnya? Beda. Kira-kira begitu nih ya, kira-kira begitu dia. Tuh. Al-istizan ini minta izin secara umum. Oh. Tuh, jadi kira-kira bisa pakai begitu bahasa Indonesia, dapat minta izinnya pakai dapatnya yang umum saja, makna umum. Buka tambang, minta izin keluar kelas, minta izin masuk kelas juga telat, minta izin mau pinjam cangkul atau benda-benda milik tetangga juga minta izin. Nah, kita juga gitu, anak pun kan anak kalau misalnya mau keluar rumah minta izin juga kepada orang tua. Itu umum sifatnya. Nah, sekarang ini Bapak sekalian gitu, ini Bapak sekalian, kemarin kita katakan bahwa rumah itu kaitannya dengan privasi, begitu ya? Iya. Nah, gitu. Kaitannya dengan privasi. Kaitannya dengan milik pribadi. Gitu. Rumah itu milik pribadi. Nah, maka dalam konteks An-Nur ini, gitu ya, An-Nur ini bicara tentang izin yang lebih spesifik, lebih khusus, gitu konteksnya. Yaitu bukan dalam konteks izin yang bersifat formal, legal, seperti minta izin untuk bisa membuka tambang, untuk buka perusahaan. Nah, sehingga tadi Pak Tio mengatakan
Itu kata dia itu tidak bermakna minta izin, tapi meminta keakraban. Nah, kalau melihat pemahaman yang tadi, maka ini kita bisa mengatakan tas ta'nisu ini adalah minta izin dalam nuansa keakraban. Ya, minta izin dalam nuansa keakraban, tidak dalam nuansa legal formal. Ya, tidak dalam nuansa legal formal. Ya, ini dalam minta izin dalam konteks hubungan sosial. Ya, dalam konteks hubungan sosial sesama manusia. Bagaimana cara kita memahami itu? Itu. Nah, makna-makna yang lain ya, makna-makna yang lain nanti bisa kita ungkapkan seperti biasa ya dengan mencoba mencermati 3 huruf pokoknya. Ya, mencermati 3 huruf pokoknya. Pada kata al-isti'dzan 3 pokoknya huruf apa saja? Hamzah, ga, nun. Ya, hamzah, dzal, nun. Nun. Kalau di tas ta'nisu, apa 3 pokoknya? Hamzah, nun, sin. Iya. Hamzah, Nun, sin. nun, Sin. sin. Nah, ini kalau nggak ada hamzahnya, mirip ini dengan Bu Ninis. Ya. Iya. Iya. Nis. Nih. Kalau ada hamzah nun sin, ibu-ibu apa sekalian ingat dengan kata apa? Anis. Anis. Tuh. Tuh. Apa Pak Agam? Anis apa artinya? Anis. Oh, amis. Itu pakai M itu ya. Apa Pak Agam yang teringat kalau ada hamzah nun sin? Fi'il mudhari, Tat. Fi'il mudhari. Ini kan 3 pokok, Pak. 3 pokok. Kalau 3 pokok, nggak bisa dibawa-bawa ke sana kalau 3 pokok gitu. Tapi Huruf ya, dasar. tapi Huruf beliau pokok ingatnya memang, dalam bahasa Arab, Tat. tapi memang beliau ingatnya memang akrab dengan struktur ya. Jadi begitu lihat hamzah nun sin, jadi ingatnya mudhari ya gitu ya. Tuh, bagus tuh, yang struktural, nih, alirannya struktural. Yang lain Ibu Bapak sekalian, apa? Kalau bahasa Arabnya manusia apa Ibu Bapak sekalian? Nas. Nas. Ins. Ins. Nas ya. Tuh, apakah jauh banget itu dengan hamzah nun sin itu? Enggak. Itu. Jadi ini berarti ya dengan cara demikian ini minta izin dalam konteks hak-hak yang berkaitan dengan sisi-sisi kemanusiaan. Bagaimana karakter manusia? Ya bersosialisasi. Ya, hubungannya berarti ini minta izin masuk rumah dalam konteks untuk bersosialisasi dalam nuansa keakraban, dalam nuansa kedekatan, dalam nuansa keharmonisan gitu kira-kira jadinya. Bisa dipahami atau ada pertanyaan? Lanjutan setelah itu ibu-ibu bapak sekalian. Boleh tanya Pak Guru? Ya silakan. Di tas ta'nisu itu fiilnya anta ya Pak? Betul. Tambah ada wawu alif jadinya apa Pak? Antum. Iya, antum jadinya. Antum. Oke, terus ada pertanyaan selanjutnya? Sudah itu Pak saja? Guru. Iya. Pak Guru. Iya. Gimana? Kalau dibilang tas ta'zinu nggak bisa ya Pak Guru? Nggak boleh, nanti mengubah ayat jadinya. Dari sananya. Ini Tuh.
Kenapa tidak Ayat boleh? Kenapa tidak boleh? Karena akan mengubah cita rasa. Kalau tas takzinu itu umum, tas taknisu ini khusus gitu. Ini tidak bicara tentang ini tidak bicara tentang izin secara umum, ini bicara tentang izin secara spesifik. Kira-kira begini Pak Nasrullah Agam ya. Nasi, apa yang disebut dengan nasi? Coba nih. Nasi adalah beras yang telah matang. Oke, Beras yang bagus. dimatangin. Coba, kalau ada beras dimatengin, warnanya kuning. Nasi kuning. Beda Nasi kuning. teksturnya, Pak Guru. Nasi kuning katanya. Boleh Nasi nggak kita kuning. bilang, Mbak beli nasi aja gitu, atau tolong belikan nasi kuning. Wah, gitu kan jelas banget kalau nasi kuning. Ini kalau ada rasanya gurih-gurih itu, namanya Pak nasi uduk. Nasi Kira-kira uduk. begini Pak Nasrul Agam, ke si Eneng gitu, tolong belikan Bapak nasi ke warung sebelah. Nah, kira-kira begitu. Atau nggak pakai warung ini. Tolong belikan nasi untuk sarapan. Apakah itu akan pasti diberikan nasi uduk atau si Neng boleh beli nasi yang lain? Boleh masih Boleh beli nasi yang lain. Namanya kan nasi. Tuh. Tapi Iya. kalau nasi uduk juga boleh kan gitu. Tapi kalau Iya. sudah spesifik, belikan nasi uduk, lalu nanti dibawakan nasi kuning atau dibawakan nasi apa lagi ya, nasi-nasi yang lain. Biasa. Nah, nasi putih kan ada namanya nasi putih, ataukah nasi apa itu Nasi namanya? merah. Yang ada gabung dengan itu, yang digabung dengan langsung lauk pauknya itu namanya apa? Nasi kucing. Nasi kucing. Kira-kira begitu, Nasi Pak. ruwet. Nasi ruwet. Nah, ada juga nasi liwet katanya kan gitu ya. Nasi liwet. Kira-kira begitu karakternya. Nah, ini Siap, Pak Guru. kepentingannya apa? Kenapa dia tidak bisa diganti walaupun ada hubungan makna untuk ketepatan arti. Nah, di sini ada pesan sekaligus. Kalau wahai orang-orang yang beriman, ini untuk orang-orang yang beriman, kalau mau masuk ke rumah orang, perbaiki niatnya gitu. Perbaiki niatnya. Itu. Masuk ke rumah orang jangan sekedar masuk, gitulah. Kenapa? Nih, minta izin untuk masuk ke rumah orang, itu artinya kan dengan memperhatikan apa? Itu yang punya rumah kira-kira siap tidak menerima kunjungan kita, merepotkan tidak, gitu ya. Yang bersangkutan kalau kita tidak berkunjung ke rumahnya gitu. Nah, dia akan senang tidak? Ataukah jangan-jangan nanti kehadiran kita akan membuat gitu ya, membuat hatinya menjadi gelisah. Ngapain itu? Mau minjem uang katanya. Ini kalau dia yang datang. Ya, kira-kira begitu itunya. Nah, ada pesan-pesan turunan yang walaupun tidak diucap secara detail di dalam ayat, ikut serta di dalam makna kata tastanisu yang kalau diganti dengan kata lain, niscaya makna-makna itu tidak akan terbawa. Kalau tastazinu, pokoknya sudah minta izin. Apakah dia itu kelihatan siap apa tidak siap? Ya bilang itu, yang penting kan udah izin. Nah, apakah dia gembira atau tidak gembira, yang penting kan sudah minta izin. Nah, kira-kira itu kalau pakai al-istizan, tastazinu gitu. Gitu ya. Ada pertanyaan Siap, Pak lagi? Guru. Itu berarti yang tas taknisu bisa ngikutin asalnya bisa sama polanya sama istazana ya, Pak? Betul. Kalau taknisu Istazana, berarti istanasa. Iya. Yastazinu, yastanisu, istizan. Berarti
Is- Istaf'ala. Isti'zan berarti Istiqzan. isti Istif'al. Istiqnas. istiqnas begitu. Istiqnas. Mm-mm. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia ya kita minta izin aja itunya. Izin Minta aja izin aja. semuanya. Gitu. Minta Sehingga izin kadang-kadang kita jadi bahan lelucon ya. Ini kadang-kadang mama lucon. Contohnya apa nih Bapak sekalian? Tapi ini penting Bapak sekalian begini. Ada orang yang mengatakan begini ya. Ada orang yang mengatakan begini. Ini konteksnya juga tematik sini. Ada orang yang mengatakan bahwa di dalam katanya untuk apa katanya repot-repot ya mempermasalahkan tentang selamat Natal. Apa katanya tentang apa? Selamat Natal. Selamat Natal. Iya. Selamat Natal. Selamat ini bahasa Arab apa bahasa Indonesia? Arab. Salam. Bukan. Ini selamat ini bahasa Indonesia. Indonesia ini. Bahasa Indonesia. Tuh. Karena itu tidak serta-merta nanti begitu disandingkan dengan bahasa Arabnya jadi cocok. Bagaimana maksudnya? Ada orang mengatakan tuh dalam Al-Quran saja katanya, dalam Quran saja ada ucapan selamat Natal katanya. Yang mana Iya. itu? Ada katanya ayat Al-Quran. Apa kata Nabi Isa? Salamun alayya yauma wulidtu. Katanya. Wulidtu itu kan Natal katanya. Milad gitu. Nah, wulidtu katanya. Tuh. Itu kan salam kan artinya selamat. Nah, gitu. Wulidtu kan lahir Natal. Berarti salamun dengan wulidtu berarti selamat Natal. Tuh, katanya begitu. Padahal selamat di sini itu bahasa Indonesia. Tuh. Kalau ucapan selamat Natal itu tuh ini selamat seperti sebagai ucapan greeting gitu. Selamat pagi, selamat siang. Ya, ini bukan dalam pengertian seperti salam yang itu, tapi ini adalah selamat yang setara dengan greeting dalam bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesia juga ucapan selamat juga tuh. Tuh, greeting. Ya. Apa contohnya? Tuh, kalau orang lahir apa ucapan selamatnya? Selamat atas kelahiran putra-putri Anda. Ya, happy birthday katanya. Happy birthday. Tuh. Kalau tahun baru Happy New Year katanya. Happy New Year. Nah, kalau untuk yang Natal Merry Christmas katanya. Tuh, kan? Tuh. Itu adalah bagian dari greeting, ucapan greeting. Greeting ini gitu ya, selamat yang seperti pada ungkapan selamat Natal itu adalah greeting. Dalam bahasa Arabnya bukan greeting, itu bukan salam. Masih ingat pelajaran kita? Apa judulnya? Yang itu ya, dalam bahasa itu barakallahu fi, assalamualaikum, waalaikumsalam. Tuh, terus kullu am wa antum bi khair. Pelajaran apa dulu? Bahasa Arab, Pak. Pelajaran apa, Bu Ninis? Bahasa Arab bukan? Bukan, di bahasa Arab Qurani, di bahasa Arab Qurani kita. Pak, kita itu ketinggalan, Pak, bahasa Arab 3 dan 4 itu. Jadi kita agak-agak kayak memulai dari awal lagi gitu loh, Pak. Agak memulai dari bagus itu. Jadi ini perintis namanya itu kan ya, bukan pelanjut, bukan juga penikmat. Nah. Perintis kemerdekaan. Iya. Coba ya dilihat. Nah, itu ada di pelajaran 8 kita dulu belajar. Nah. 8. Ungkapan salam juga istilahnya gitu. Coba di bagian akhir dari buku, coba. Apa? Bagian akhir dari buku pelajaran 8.
Apa? Contohnya di situ, Assalamualaikum jawabannya, Waalaikumsalam Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi. Ahlan warahmatullahi wa sahlan. wabarakatuh. Apa jawabannya? Ahlan bik. Ahlan Ahlan bik. bik. Ya. Kaifa haluk? Bi khair Bi khair. walhamdulillah. Mabruk. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Allahu fi- Balik salami ila Ubayyinu ilal liqa. as-salam. Ilal liqa. Ilal liqa ma'assalam. Semua Salam. semua ini istilahnya dalam bahasa Arab bukan salam, tapi apa? Apa? Selamat. Ya, Greeting dalam itu bahasa tadi, Pak. Arab. Kalau bahasa Indonesia, iya selamat. Kalau dalam bahasa Arab istilahnya apa? Ini ada ba'dut tahiyah. At-tahiyat. At-tahiyah. Begitu. Ya. Tuh. Ba'dut tahiyat. Tahiyat. Iya, Ba'dut tahiyah. itu at-tahiyat. Oh, tahiyat Berarti itu kayak selamat ya, Pak? iya, Arti iya. ucapan salam. Salam. Hmm. Greeting Kita itu kalau dalam sholat, bahasa Inggris itu. apa persamaannya dengan at-tahiyatul mubarakatuh salawatun. Oh iya, salam ya. Iya, 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 iya. Itu. Tuh. Tuh. Jadi ungkapan dalam Al-Quran yang mengatakan salamun alayya yauma wulidtu bukan greeting di situ. Jadi tidak pas di situ dipahami sebagai dalam pengertian selamat Natal gitu. Tuh. Artinya ya terserah bahwa ibu bapak nanti ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh, itu pilihan sesuai dengan pemahaman pribadi. Namun mendalilkan bahwa ucapan selamat Natal itu lahir dari salamun alayya itu tidak Salah ya, pas Pak. secara kebahasaan Kebahasaan. gitu. Tapi itu yang ngomong itu kan ahli tafsir, Pak. Nggak apa-apa, kan kita namanya juga belajar kan. Kita juga tentu bukan belajar dari ahli pasir kan kita juga belajar dari ahli tafsir yang lain, kan banyak itu. Siap. Ya, jadi kan bedakan dua hal antara hukum menyatakan selamat Natal dengan dalil yang digunakan untuk menyatakan boleh tidaknya selamat Natal. Begitu Bu Ninis, gitu, dua hal yang berbeda. Siapa? Ya. Ada juga kan kita dulu, tentu ibu-ibu kalau ada yang ingat gitu ya, apakah zakat bisa membersihkan harta? Ibu bapak dulu jawabnya bagaimana? Atau Kalau sekarang? dulu saya jawab, ternyata zakat membersihkan hati, bukan harta. Ngapain harta harus diinikan dengan zakat gitu loh, Pak. Nah kan gitu. Kalau dulu, Iya, tapi kita kemudian ya, kemudian kita berkata begini, boleh saja ada orang yang berpahaman bahwa zakat membersihkan harta, tapi dalilnya nggak usah yang itu, gitu. Ya, Jangan dikait-kaitkan. ya, jangan dikaitkan dengan dalil itu, karena dalilnya tidak mengatakan demikian, begitu. Kan? Ini artinya Ibu Bapak sekalian, dari contoh ini, mari kita belajar agama ya, berproses bersama ya, belajar agama dari sumbernya dengan bahasanya. Ya, kita usaha sesuai dengan kemampuan kita. Bukan belajar agama hanya mengandalkan terjemahan saja. Gitu ya. Hanya mengandalkan terjemahan saja karena terjemahan itu punya kekurangan. Apapun, seperti apapun juga terjemahan itu adalah pemahaman dari orang yang menerjemahkan. Itu ya. Jangankan terjemahan yang bahasanya bahasa beda, tafsir saja tetap kita pahami itu adalah bagian dari pemahaman yang menafsirkan. Beda nanti
ahli tafsir yang kita rujuk, wajar nanti menghasilkan kesimpulan yang berbeda karena manusia punya perbedaan di dalam memahami. Oke, begitu ya, Ibu-ibu. Nah, Pak Ya, sekalian. Kita lanjut berikutnya dengan yang kedua. Ya, lanjut berikutnya, yang kedua apa? Di antara tata krama etika, sopan santun kita, tuh, yang diajarkan oleh Al-Quran apa? Tolong menolong. Ta'awunu alal khairi Khair. wa adamut ta'awuni ala syarr. Ala syarri. Ini dasar dalilnya adalah surah Al-Maidah ayat 2. Al-Maidah ayat Nah, 2. Qala ta'ala wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Baik. Kita mulai dari yang dasar terlebih dahulu, ibu-ibu Bapak sekalian. Mulai dari makna kata, makna ungkapan, ya, makna kata, makna ungkapan yang ada pada teks tersebut. Dipersilakan, ya, ibu-ibu Bapak sekalian, seumpama ada yang ingin dikonfirmasi, ya, kita bahas itu terlebih dahulu. Aman? Oke, baik. Wa adamu, Pak Guru. Ya, Wa baik. adamu. Oke. Ada lagi yang lain? Asyari, Pak. Ya, baik. Ada lagi yang lain? Sudah. Oke, baik. Ya, mari kita bahas ya. Bu Ninis, boleh surah An-Nas? Baca, Pak. Iya, coba. Ya. Bismillah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi waswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Iya, oke. Itu kan ada ungkapan min syarri. Min syarri wan Nah, apa kira-kira kalau itu yang dibaca ada teringat sesuatu gak? Min syarril waswasil khannas. min syarri min syarri. Nah, kalau di situ juga luput, maka kita bantu dengan yang di sini, itu ya. Syar adalah lawan dari kata khair. Khair. Oh, ini syar keburukan ya, Pak? Iya, betul. Betul. Kalau syar nggak dia khair ya, Pak? Oke. Berarti khair itu khair kebenaran, kebaikan. ya, betul. Khair baiknya, benar, kebaikan. Ibu Bapak sekalian, kalau kita coba ingat-ingat ya masa lalu pelajaran kita, kata khair ini unik betul. Dia bisa memiliki 3 arti sekaligus tanpa mengubah bentuk. Ada ibu-ibu apa sekalian ingat artinya apa saja tanpa mengubah bentuknya? Di bahasa Arab Qurani 2 dulu gitu. Iya, ada Pak.
Ada Pak Tio, Bu Nurmaini, Pak Nasrul Agam. Kata ini termasuk kata yang unik. Nah, unik di sini mendekati kata istimewa. Apa keunikan kata ini? Dia bisa memiliki 3 arti sekaligus tanpa mengubah bentuknya. Kalau yang lain, ya ketika kita mau mengubah artinya, biasanya ada bagian dari kata itu yang kita coba ubah, yang kita coba modifikasi, yang coba kita kreasi. Bagaimana? Kebaikan, keutamaan, kesejahteraan. Iya, oke, bagus. Nah, coba Ibu Bapak sekalian, kita maju ke belakang. Pelajaran 18. Coba kita maju ke belakang, ke pelajaran 18, Tanmiyatul Mufrodat nomor 1. Ya, Tanmiyatul Mufrodat nomor 1. Ya doona ilal khair. Sebagai kata, khair itu sudah sampai pelajaran 18, Tanmiyatul Mufrodat nomor 1. Yang pertama, dia bisa berarti apa? Kebaikan. Baik, kebaikan. Ya. Pertama, dia bisa bermakna kebaikan. Nah, ini berarti kalau dia bermakna kebaikan, kira-kira bentuk katanya, gitu ya. Ya, kira-kira bentuk katanya apa gitu. Ya khair, Pak. Bentuk ketiga, Pak. Ya, dia bentuk ketiga kalau dia berarti kebaikan. Nah, dia juga ya bisa juga sebagai bentuk sifat. Iya. Iya. Ini berarti udah bukan hanya 3 nih, bisa jadi 4 dia. Bisa jadi 4 dia. Ya. Bisa berarti apa kalau sebagai sifat? Yang baik. Lebih baik, paling baik. Nah, Terbaik apa? ya bisa gitu. Bisa berarti yang baik. Ya, bisa berarti yang baik. Yang baik. Atau kebaikan? Ya bisa. Kebaikan. Ya. Ya, Bentuk tiga. Ketiga ya. Kalau bentuk ketiga dia, ya, maka dia bermakna berarti kebaikan. Kalau bentuk 4 dia, ya, untuk bentuk 4 ini ada 3 nih artinya. Tuh. Apa? Pertama bisa berarti yang baik. Itu biasa. Itu namanya sifat positif. Tuh. Yang kedua bisa bermakna lebih baik. Itu istilahnya sifat komparatif. Lalu yang ketiga bisa bermakna paling baik. Superlatif. Ini bermakna superlatif. Superlatif. Apa pelajarannya? Ya, apa pelajarannya? Pelajarannya bahwa namanya orang yang baik itu selalu berada dalam kebaikan dimanapun juga dia berada. Dalam pengertian, orang yang baik sejati itu tidak kontekstual tergantung tempatnya. Maksudnya bagaimana Pak Guru kontekstual? Kan di antara kita nih, kira-kira nih kita nih,
Kita kalau Iya, pakai iya, baju iya. koko, nih Pak Nasrullah, pakai baju koko, pakai baju kopiah, kelihatan solih, baik gitu. Baik. Nah, baik, karena mau ke masjid nih. Kita lihat Eh, situasi dan kondisi. Iya, kalau mau ke Casing, masjid casing, nanti. Mau ke masjid casing. nanti. Begitu bajunya Casingnya copot, kopiahnya copot, beda lagi. ya pindah sedikit, ajek-ajek gitu. Nggak kelihatan dia kalau dia primus ya. Nggak kelihatan kalau pria musola katanya ke dunia Primus. dugem, gemerlap, minum dan sebagainya gitu. Nanti begitu Kontekstual dia lagi. pindah lagi, kelihatan. Jadi namanya kebaikan itu berarti ya, kebaikan itu bukan yang kontekstual. Kemana larinya kira-kira? Itu yang kita sebut dengan karakter. Itu yang kita sebut dengan karakter. Atau kalau dalam karakter kan bahasa Inggris ya. Kalau dalam bahasa Indonesia, kira-kira ini sepadan dengan istilah jati diri. Jati diri. Gitu. Ini kita mah jangankan punya jati diri ya. Mengenali diri aja belum ya Pak. Apalagi nanti beli kayu jati itu harus ke Jepara nih kayu jatinya. Ada papan jati. Papan jati. Atau keramat jati. Sama jati paling Dekat Pak. lagi tuh Keramat Jati Jati. Padang. Ada lagi hutan jati. Kalau Padang, hutan Pasar jati Minggu. berarti belum jadi ya, masih berupa pohon-pohon yang masih. Nah gitu ya kira-kira. Siapa guru? Ya, itu ya al-khair. Tuh. Tapi kalau kata yang lain, misalnya kata syar ya. Ini nanti kalau dia lebih buruk, asyar. Nah, asyar gitu. Syar. Nah, nanti kalau dia kalau bentuk masdar ya, min syarri, atau juga ya ada min syarri ya, ada min syar juga sama itu. Ada kata syirir, nanti sifatnya kata syirir. Dirir. Syirir itu sifat dia. Nah, untuk kata syar. Kata-kata lain secara umum begitu. Ketika ada perubahan arti seperti kata kabir, akbar. Gitu. Kabir, akbar, kiber. Tuh, kalau masdarnya itu kiber, nanti bentuk sifatnya kabir, lebih dan palingnya akbar. 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 Itu. Yaitu untuk kata al-khair ya, Bu Ninis tadi yang mengantarkan kita. Berikutnya kata Adam. Adam itu kalau dulu ya, mungkin Pak Agam mirip ya. Adam, Agam. Ini belajar sifat 20. Apa tuh Adam sifat ini 20? lawan dari kata wujud. Wujud. Oh, ada. Tidak ada berarti. Gitu ya, arti dasarnya Adam itu lawan dari kata wujud. Ada. Nah, mirip Berarti ya tidak dengan ada. Adam. Ya, mirip dengan Adam, tapi Adam itu hamzah, dia bukan ain. Nah, nanti apa artinya kita sesuaikan dengan konteksnya. Nah, kira-kira apa nih yang cocok kalau begitu dengan konteks ini, artinya Adam sebagai lawan dari wujud gitu. Tidak, tiada. Tidak ada. Ya, Tidak. tidak apa? Tidak boleh. Tidak ada. Nah, Tidak gitu boleh. ya. Tidak boleh. Oke, berarti apa yang kedua ini? Tidak boleh. Ya. Tolong menolong. Dalam kebaikan. Ya, tolong menolong dalam kebaikan. Tidak boleh. Tidak boleh tolong menolong. Tolong menolong dalam keburukan. Ya, tidak boleh tolong menolong dalam keburukan. Keburukan. Oke, baik, mari kita lanjut ke pendalamannya. Coba Ibu Bapak sekalian, ya, ini apa yang Ibu Bapak pahami dari kata albir, kemudian
ada kata at-taqwa gitu. Albir dengan at-taqwa. Apa artinya albir? Kebaikan juga tuh, Juga, Pak. Pak Guru. Nah, terus at-taqwa? Takwa ya kebaikan juga, takwa. Nah, kalau begitu bagaimana memahaminya itu? Alal birri wat taqwa gitu. Oh, mungkin takwa di sini lebih difokuskan kepada ibadah, bukan kepada ibadah ya, Pak. Boleh begitu. Berarti Taqwa kalau hablum. ini difokuskan, kalau bir berarti Bukan minum bir ya. Taqwa hablum minallah barangkali Pak Guru. nah, kalau albir, Bir hablum minan nas. ya oke boleh begitu. Kan Jadi, watak. ini dengan sendirinya belajar bahasa Arab Qurani, oh tumbuh ya keahliannya jadi ahli tafsir. Jadi, bagus nih. Ini namanya terampil ini ya. Ini terampil ini. Baik Ibu Bapak sekalian, perhatikan ya, perhatikan ini. Gayanya Al-Qur'an ini luar biasa. Ya, gayanya biasa ya, luar biasa ini. Albir di sini, albir wa taqwa. Kan dua ya ininya. Yang diperintahkan. Yang dilarang juga dua juga tuh, berimbang kan. Al-ithmi wal udwan. Nah, al-ithmi wal udwan. Tapi perhatikan karakter pilihan katanya. Karakter pilihan katanya. Apa hubungan antara keduanya? Oh, Yang iya, pertama, beda ya. Ibu Bapak sekalian ya, kalau kita mengatakan takwa, ya, takwa ya, itu identik dengan agama atau identik dengan adat istiadat kebiasaan masyarakat. Mungkin kalau dalam konteks Agama, ini, Pak. Agama. Ustaz. Ya, kalau baik. dalam konteks ini, Ya. kalau dari konteks bacaan di atas, itu pasti untuk hubungan dengan manusia yang jelas. Ya, baik. Dan dengan Allah juga pastinya. Ya, baik. Iya. Ibu Bapak sekalian, kata bir itu seakar dengan kata bar. Bar. Nah, kata bir seakar dengan kata bar, seakar dengan kata bur. Barbirbur. Jadi barbirbur nih. Barbirbur. Ada yang Barbirbur. ingat arti dari kata bar? Contohnya kita pernah belajar dulu. Zoharol fasadu. Nah, coba gimana kelanjutannya? Fil barri Ya, betul. wal bahr. Apa maknanya bar? Darat ya, daratan ya, Tat? Darat. Nah, daratan kelihatan? Kelihatan. Kelihatan. Luas? Luas. Ya, baik. Ini berarti bir itu adalah kebaikan yang luas, Kelihatan. yang bisa dikenali oleh semua orang. Bahkan ya, bahkan sebagaimana orang, mohon maaf ya, orang buta bisa melihat jalanan di darat. Tapi saya kalau nggak tahu ya, kalau di laut itu apakah ada begitu ya? Itu kalau jalan di yang tempat berair itu saya nggak tahu ya. Tapi dugaan saya akan ada kesulitan tuh untuk mengingat kalau yang, mohon maaf ya, yang buta jalan di tempat yang berair, yang becek. Air. Gitu.
Tapi kalau tempat yang kering, wah kata saya tuh luar biasa mereka. Bahkan kadang-kadang ya kita yang kasihan dia mengatakan, justru Pak katanya kalau Bapak pegang saya justru bingung katanya. Karena jadi lupa saya ini jalan saya seperti apa. Kalau saya sendirian saya udah hafal katanya. Karena dia kan tongkatnya udah inget-inget gitu. Kira-kira begitu karakternya ya. Ya, bir itu adalah kebaikan yang luas seperti Luas. daratan yang bisa dilihat oleh hampir semua orang dan bisa dipijak oleh siapapun. Itu artinya apa? Yang dipijak oleh siapapun itu artinya itu apakah dia orang percaya apa tidak percaya kepada Allah. Ah, itulah masuk kategori bir. Ya, kita bisa mengatakan dia adalah kebaikan yang universal. Ada satu lagi tadi kata bur. Bur itu salah satu artinya itu, Ibu Bapak sekalian, itu artinya gandum. Ya. Gandum itu bagi sebagian orang adalah makanan pokok. Ya, makanan pokok. Berarti kaitannya apa? Bir itu adalah kebaikan yang luas yang bisa dilihat oleh banyak orang, dibutuhkan oleh masyarakat seperti kebutuhannya akan kebutuhan pokok. Seperti apa? Ya seperti makan dan minum. Kalau makan dan minum itu mah itu akan ya tidak ada pahala sebenarnya kalau tidak dimulai dengan basmalah, tidak diniatkan untuk ibadah. Makan minum itu tidak bernilai ibadah. Nah, ketika makan minum itu diawali dengan basmalah, diakhiri dengan hamdalah, kalau ingat, kalau lupa, lupa katanya. Kata si anak katanya, ya katanya, Mbak katanya doa dulu. Ya udah dalam hati katanya. Si ayah pintar betul itu dalam hati. Dalam hati katanya. Kalau anak kita kecil kita biasakan tuh berdoa. Ya kadang-kadang ya harus jadi muhasabah untuk diri kita. Kalau diawali dengan basmalah, diniatkan untuk ibadah, udah bergeser dia, itu menjadi takwa. Itu. Jadi takwa ini adalah kebaikan yang sifatnya spiritualis gitu. Ya, kebaikan yang sifatnya spiritual yang lahir dari kesadaran, bukan lahir dari kebiasaan. Ya, lahir dari kesadaran, bukan dari kebiasaan. Dan ini Bu Bapak sekalian lihat ya karakter takwa itu kan ada yang ingat dasarnya kata takwa dari kata apa? Takwa. Ada yang ingat dasarnya dari kata apa? Wakoya bukan? Ya betul. Apa makna dasarnya? Iya. Iya. Ya, apa makna dasarnya? Takut. Ya, makna dasarnya memelihara atau menjaga. Oh iya. Jaga. Apa hubungannya dengan takut ya? Di antaranya adalah takut itu bisa juga menjadi sistem pemeliharaan, sistem penjagaan. Itu. Dalam konteks apa? Gitu. Takut miskin. Dia itu memelihara diri dari kemalasan. Takut sakit, memelihara diri untuk selalu menjaga kesehatan. Gitu ya. Takut tidak lulus, belajar kan? Karena belajar bagian dari cara memelihara diri dari kegagalan. Karena itu saya mengatakan, waduh kalau belajar sama Pak Guru takut katanya. Nggak apa-apa kata saya kan. Takutnya bukan takut karena mau digigit kan. Takutnya bukan takut karena mau digigit. Takutnya bukan karena mau di pipinya ditoel-toel, bukan kan.
Tapi takutnya kalau nggak sungguh-sungguh Stres, malu katanya. Takut malu gitu. Tapi kalau yang tidak ditakuti, nah itu mah udah cincai aja kan akhirnya tidak Iya. belajar secara sungguh-sungguh, cukup hanya dengar, duduk kayak anggota DPR gitu. Mereka nggak pernah takut itu dipotong gajinya, jadi nggak mikirin nasib rakyat juga aman-aman saja mereka. Itu. Iya. Tuh. Pak Guru, Para ini Pak Guru. oligarki karena nggak takut sama Pak Prabowo, waduh, hutan dibabat. Kenapa? Karena Habis. Pak Prabowo takut sih pada mereka. Menetapkan status darurat jadi bencana nasional aja takut itu gimana? Itu nanti kan wah kalau sampai jadi bencana internasional, asing juga datang. Wah ketahuan ini Indonesia bencananya karena merusak alam sendiri, dihukum sama dunia nanti. Gitu ya, bir dengan takwa begitu konteksnya. Kenapa perlu? Kenapa tidak pakai bir saja? Nanti spiritualisnya nggak dapat. Mengapa tidak takwa saja? Khawatir nanti ini berdampak pada tolong menolong kita hanya kepada orang yang sesapa aja, seide, sekeyakinan saja. Dengan bir ini beda agama bisa tolong menolong. Ya, beda suku, beda warna kulit bisa, karena bir itu seperti halnya darat. Daratan itu, pasir itu ada pasir putih, gitu. Yuk, siapa yang mau pasir putih? Oh, biasa Pak Guru. Ini pasir pink, yuk siapa yang mau pasir pink? Kita ke Lombok yuk. Kita ke Lombok itu ada pantai pink itu. Bukan dicat itu Pak Nasrullah Agam, alami itu. Siap. Warna Alami. pantainya, Subhanallah. pasirnya warnanya pink luar biasa. Tuh, Ayo ada Pak, yang undang kita. gimana Bu Ninis? Undang kita ke situ. Iya, ini. Ya undangan ini katanya. Wah, jangankan mau ke sana nih. Orang tahun baru aja kita lagi belajar saking semangatnya. Luar biasa. Siap. Pak Guru, Nah, ya gimana Pak Tio? jadi boleh nggak saya simpulkan bahwa dari 3 kata itu sebenarnya khair itu adalah Baik. secara umum ya, kebaikan secara umum. Iya. Sementara kalau bir itu kebaikan yang tindakan nyata harus bagusnya dikaitkan dengan takwa di mana dia sebagai kebaikan sifatnya spiritual. Begitu Yang Pak? takwa ya, yang takwa ya. Ya. Iya. Yang takwa itu. Nah, sementara kalau khair ya, kalau khair itu ya, kalau bir ini lebih luas lagi ya, lebih luas lagi. Kalau khair itu kebaikan dalam konteks ada normatifnya, gitu. Ada normanya, ya, norma masyarakat. Oke, kita lanjut berikutnya. Nah, yang dilarang adalah al-ithmi wal-udwan. Apa al-ithmi? Dosa. Dosa. Kok dilarang tolong menolong dosa sih gimana ya maksudnya? Memang ada gitu Perbuatan dosa. yang Begitu. berefek kepada dosa. Perbuatan. Tuh. Beda dia karakternya ya, karakternya. Tuh. Kalau untuk kebaikan disebutlah kebaikan itu. Tapi kalau untuk dosa tidak disebut arah ke perbaikan, tapi dampaknya yang disebutkan. Itu. Dampaknya disebutkan. Jangan sakit. Nah, kira-kira begitu ya. Jangan sakit. Enggak boleh kan, masa orang sakit dilarang? Ya, maksudnya jangan melakukan perbuatan yang bisa menyebabkan sakit. Tapi kalau untuk berbuat baik, yang disebut adalah perbuatannya, akibatnya tidak disebut. Misalkan olahragalah, gitu kata-katanya gitu. Belajarlah, jujurlah. Kenapa? Karena kebaikan itu orientasi orang berbuat baik adalah bisa melakukan kebaikan itu sudah cukup baginya. Soal manfaat dan sebagainya itu tidak terlalu penting. Tapi kalau untuk hal-hal yang negatif,
karakter manusia harus dimunculkan, dampaknya itu lebih mengena, yaitu dosa. Al-ithm, ibu bapak sekalian masih ingat? Itu. Ada sinonimnya apa al-ithm? Keburukan. Sinonim. Ada? Coba doa. Allahumma gfir lana Zunubana. ya. Zunuban. Terus Wa kafir anna jauh itu. Kalau itu mah berarti udah melampaui batas. sayyiatina. Ya. Sayyiat. Ya, melampaui batas yang dipelajari di BAKI kalau gitu udah keren tuh. Siap. Doa kita zunubana wa zunuba walidaina. Lidaina. Ya, Zunuba. nanti Bapak sekalian boleh tuh sebagai pemicu diskusi kita di pertemuan kita yang selanjutnya, apa perbedaan antara zanbun dengan ismun. Dambun. Zanbun jamaknya zunub, ismun jamaknya asam. Ya, tidak boleh tolong-menolong dalam konteks perbuatan yang akan melahirkan berdampak kepada dosa. Wal udwan. Apa udwan? Permusuhan. Baik, itu dia ibu bapak sekalian untuk yang kedua ini, pembahasan pokok kata, bentuk kata, serta pendalaman, serta pada pendalaman keindahan pilihan dalam gaya bahasa Al-Quran. Dipersilahkan ibu bapak sekalian, mungkin ada yang ingin dikonfirmasi, ditanyakan, atau ada yang ingin disampaikan ya refleksi pribadi terkait dengan diskusi kita pada pagi hari ini. Dipersilahkan. Ada? Bapak mohon maaf nanya. Silakan. Spesifiknya al-ithmi itu apa tadi, Pak? Belum, spesifiknya belum. Kita baru sampai pada al-ithm itu artinya dosa, bersinonim dengan kata azan. Tapi bedanya, kalau zanbun itu kaitannya dosa seperti apa, ithmun itu dosa seperti apa, belum. Ini akan menjadi materi untuk kita kaji pada sesi yang akan datang. Begitu ya, Bu? Amin. Silakan, Bu. Bapak, ya tadi maaf ketinggalan Pak. Boleh dibantu kembali Pak untuk diulang. Kenapa di ayat Al-Quran tadi nggak pakai birrun aja atau takwa aja Pak? Iya, baik. Secara ringkas, bahwa bir itu adalah kebaikan yang universal. Luas. Yang luas. Sedangkan takwa itu kebaikan yang spesifik, yang berkaitan dengan kesadaran spiritual. Ya, yang kaitannya takwa adalah kebaikan yang melibatkan ketuhanan. Kalau bir itu adalah kebaikan humanisme gitu ya, human sebagai human, sementara takwa itu kebaikan yang nuansanya, karakternya spiritual, melibatkan ketuhanan. Begitu Ibu? Iya Pak, makasih. Iya, baik. Alhamdulillah Ibu Bapak sekalian, ini ternyata ada Bu Nurmaini tetap memantau, tapi suaranya karena mute, jadi kita tidak. Mohon maaf Ibu, tadi kalau ada komentar, ada pertanyaan dari Bu Nurmaini atau jawaban yang tidak terdengar, ini masih nge-mute ya, masih mute. Itu dia Ibu Bapak sekalian, kajian kita pada kesempatan kali ini. Mari kita syukuri bersama kesempatan baik di awal tahun ini dengan hamdalah. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma
wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Sekali lagi mohon maaf untuk kekurangannya. Wa sekalian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wal hadi ila sabili rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Guru. Ya, sama-sama. Ya, sehat selalu Ibu Bapak Amin. sekalian. Ya. Iya.